Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, selamat malam saudara. Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat malam hari ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, pada saat malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Terpuji termulialah Tuhan, diagungkanlah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah pendengaran kami, urapilah hati, tubuh dan jiwa kami, supaya kami Tuhan dapat menerima kebenaran firman-Mu dan yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan tertulis dalam Matius 16 ayat 23 saudara. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Berpikirlah seperti Tuhan berpikir. Bedanya manusia dengan makhluk ciptaan yang lain adalah pikiran. Setinggi-tingginya gunung menjulang, gunung tidak memiliki pemikiran. Seluas-luasnya samudra, samudra juga tidak mempunyai pikiran. Sebuas-buasnya binatang, ia sama juga tidak ada pikiran, saudara. Hanya kita manusia yang diciptakan dengan pikiran, yang otak yang dahsyat dan sangat luar biasa. Siapakah Anda? Siapakah kita? Saudaraku dikasihi Tuhan. Sebuah peribahasa yang berkata, siapakah Anda terlihat dari cara Anda berpikir. Mengapa bisa demikian, saudara? Mengapa bisa demikian? Pikiran menentukan kata-kata dan perbuatan kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, jika pikiran kita baik, maka baik juga perkataan dan tindakan kita. Pikiran memiliki dampak yang dahsyat dalam hidup kita, saudara. Pikiran mewarnai hidup kita. Apakah hidup kita menjadi putih atau hitam sangat tergantung kepada pikiran kita. Pikiran adalah segala-galanya bagi kita. Saudaraku dikasihi Tuhan. Pikiran itu adalah segala-galanya. Apa yang kita pikirkan, jadilah kita seperti itu. Kita semua adalah hasil dari pikiran kita. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam pikiran, apakah hidup kita menjadi putih atau hitam sangat tergantung kepada pikiran kita. Ada seseorang tokoh yang mempunyai pendapat. Dia berkata demikian. Kita semua adalah hasil dari kita berpikir. Pikiran itu adalah segala-galanya. Apa yang kita pikirkan, jadilah kita seperti itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, namun demikian. Pendapat ini sudah ketinggalan beberapa ratus tahun dari Amsal yang menulis. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudaraku dikasihi Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kata perhitungan oleh Amsal? Kata perhitungan berasal dari kata Ibrani
Sa'ar. Sa'ar artinya membuka. Orang yang berpikir adalah seperti seorang yang membuka pintu gerbang. Dikala Anda sebelum berkata-kata dan bertindak, mau berpikir dulu, maka Anda seperti orang yang membuka pintu gerbang berbagai peluang yang akan menyodorkan bermacam kesuksesan dan kebahagiaan. Apa yang utama harus kita pikirkan? Mari kita catat baik-baik. Nasihat Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita harus memikirkan perkara yang di atas, saudara. Yakni membiarkan seluruh sikap dan pemikiran kita ditentukan oleh Tuhan. Tuhan mau supaya yang utama kita memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Apa bedanya pikiran dunia dengan pikiran Tuhan? Pikiran dunia hanya memikirkan kenikmatan diri sendiri. Pikiran dunia hanya berujung kepada keuntungan diri sendiri. Pikiran Tuhan selalu berfokus memikirkan apa yang benar, apa yang kudus, yang mulia, yang disebut kebajikan. Seperti yang diungkapkan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Orang yang pikirannya seperti Tuhan tidak lagi berpikir licik, yang mencari keuntungan diri sendiri. Sebaliknya, orang yang berpikiran berpusat ke sorga, yang selalu dipikirannya adalah perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan dan yang bisa membahagiakan sesamanya, yang bernilai kekal. Saudaraku, pikiran Anda termasuk yang mana, saudara? Mari kita renungkan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan, kami dengarkan pada malam hari ini. Sungguh sangat memberkati kami, membuka setiap yang terselubung dalam pemikiran kami, supaya kami tetap benar-benar mengandalkan dan memikirkan Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan. Biarlah karya kebenaran firman-Mu Tuhan berkarya dalam setiap hati dan pemikiran kami. Pada saat malam hari ini kami berdoa, firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan baru dan menjadi rema di dalam hati dan pemikiran kami. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Berkati jugalah Tuhan Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun mereka berada pada saat malam hari ini. Baik yang bertugas di udara, di laut, di darat. Baik yang berada di luar negeri, Tuhan berkati mereka. Berkati pemikirannya. Berkati setiap hati yang mendengarkan, pemikiran yang mendengarkan, dan telinga yang mendengarkan. Terpuji termulialah Tuhan. Diagungkanlah Tuhan pada saat malam hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat malam hari ini. Tuhan memberkati, melindungi Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin. Amin.